Makanya kenapa ada seorang ibu yang tertahan saat akan masuk pintu surga. Kalau tidak ada kata Ar-Rahman, tidak akan banyak perhitungan. Saat di pintu hisab macet, lempar ke neraka, lempar ke neraka. Tetapi di situ Ar-Rahman. Dilihat ada anaknya penghafal Al-Quran, terselamatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin rahimakumullah, ummahat, adik-adik yang Allah muliakan. Sebelumnya mari kita bersama-sama memuji Allah, bersyukur kepada Allah. Karena Masya Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya lah, alhamdulillah kita bisa dikumpulkan pada hari ini di tempat yang indah. Masya Allah, sungguhnya saya sangat bahagia hari ini dikumpulkan dengan para penghafal Al-Quran. Di tempat yang Masya Allah mudah-mudahan banyak memberikan keberkahan kepada kita semua. Salawat dan salam marilah kita curah limpahkan kepada tauladan kita semua, manusia yang paling sempurna, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, ummahat yang Allah muliakan. Kalau melihat judulnya atau tema kajian hari ini, apa? Nikmatnya dekat dengan Al-Quran. Masya Allah. Apa yang terlintas saat membaca nikmatnya dekat dengan Al-Quran? Yang pertama terlintas dalam pikiran itu apa? Oh, maka melihat judulnya, hal pertama yang harus kita pertanyakan pada diri kita, pada hati kita, yakin gak hati kita bahwa Al-Quran itu memberi kenikmatan? Ini masalah yakin aja, yakin gak? Itu karena yakin atau tidaknya hati kita bahwa Al-Quran itu memberi kenikmatan, itu tergantung pada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita beriman kepada Allah, maka mutlak harus beriman kepada nasihat-nasihat Allah. Harus beriman kepada firman-firman Allah. Berarti kalau kita beriman kepada Allah, mutlak harus beriman kepada Al-Quran. Makanya kenapa kita sering mendengar ungkapan Shadaqallahul Azim. Shadaqallahul Azim itu artinya apa? Jadi semua ucapan Allah itu sudah pasti kebenarannya. Maka banyak sekali ungkapan dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa Al-Quran itu nikmat, banyak. Jadi kalau hati kita belum merasakan nikmat saat bersama Al-Quran, bukan Al-Quran yang harus dievaluasi, tetapi kitanya. Kenapa ya? Kok saya masih belum merasakan nikmat saat bersama Al-Quran? Kita yang harus dievaluasi. Atau mungkin kita sudah merasakan kenikmatan, tetapi masih sedikit, mungkin cuma 5% atau 10%, jadi cuma sedikit, masih sedikit. Nah, dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa Al-Quran itu adalah kenikmatan, ada di Quran surah Ar-Rahman. Kenapa? Kenapa di Quran surah Ar-Rahman itu terdapat ayat
yang berulang-ulang. Ya enggak? Karena Ar-Rahman itu isinya itu full menceritakan tentang kenikmatan-kenikmatan Allah. Dari awal sampai akhir isinya itu nikmat Allah kepada seluruh manusia. Makanya di situ ada fabi ayyi ala irabbikuma tukadziban. Artinya apa? Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Atau kalau bahasa terjemahan bebasnya, maka nikmat Tuhanmu, nikmat Allah yang mana yang kamu tidak akui? Kok masih ngeluh-ngeluh sih? Itu banyak loh di Quran surah Ar-Rahman, di awal sampai akhir tuh semuanya nikmat Allah yang begitu besar untuk seluruh manusia. Makanya sampai fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan dalam tafsirannya yang pertama menjawab saat Allah berfirman, pertama fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Di situ dijelaskan yang pertama menjawab itu justru dari bangsa jin. Kalau bangsa jin kan mereka mungkin pede ya, tapi kalau nggak pede kan biasanya nggak langsung jawab kan. Jadi bukan manusia yang langsung menjawab saat itu. Saat kata Allah fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, yang pertama menjawab justru bangsa jin. Apa kata mereka? La bi ayyi syai'in min ni'matika nukadzib. Langsung itu spontan, enggak. Tidak ya Allah, tidak ada nikmatmu yang kami dustakan. Itu malu enggak sama bangsa jin? Falakal hamdu, kata jin, segala puji bagimu. Itu Masya Allah. Jadi diulang-ulangnya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban untuk menginformasikan kepada kita, kepada seluruh manusia, bahwa begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, kalau kita membaca surah Ar-Rahman pertama fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, yang pertama kita akan dapatkan di ayat berapa? 13, betul. Jadi di ayat 13 lah kita akan menemukan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yang pertama. Angka 13 kalau dibalik jadi 31. 31 itu jumlah pengulangan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi Masya Allah, kalau kita menghafal surah Ar-Rahman, kita menghafal satu ayat sudah gratis 31 ayat. Masya Allah, jadi lebih mudah ya. Insya Allah lebih mudah, tinggal menghafalkan sisanya saja. Gimana? Yang sudah hafal surah Ar-Rahman, mudah nggak? Gitu ya. Jadi sudah dikasih bonus sama Allah 31 ayat. Oh, Masya Allah. Nah, Ar-Rahman, surah Ar-Rahman itu Allah sedang menjelaskan dirinya, sedang menjelaskan tentang Allah, bahwa kata Allah, saya nih yang memberi nikmat kepada seluruh manusia. Itu kata Allah. Itu ya, kan diulang-ulang, itu Allah sedang menjelaskan tentangnya, tentang Allah, agar kita faham bahwa begitu banyak nikmat Allah yang kita terima. Kalau kita absen nikmat Allah tuh nggak bisa dihitung. Jari bisa digerakkan saja. Oh, kalau kita kaku aja jarinya, kita bisa apa? Untuk duduk seperti ini saja, kalau tidak ditolong sama Allah tuh nggak bisa. Saya pernah nungguin yang sakit, itu nggak bisa, tidur lagi, sampai kata saya, kadang lagi duduk gini tuh kita tidak bersyukur, masih aja mengeluh, mengucapkan semua kekurangan-kekurangan, doa-doa yang belum terkabulkan, padahal bisa duduk seperti ini saja, itu nikmat yang sangat besar, luar biasa. Gitu ya. Jadi di Quran surah Ar-Rahman itu full tentang kenikmatan Allah kepada kita. Lalu kata Ar-Rahman biasa disimpan di surah yang berisi tentang hari kiamat juga. Seperti di Quran surah An-Naba
ayat-ayat yang paling akhir tuh. La yatakallamuna illa man adinalahur rahman. Artinya apa? Nanti hari kiamat, betapapun hari kiamat itu hari pembalasan. Coba Bu, yang namanya hari pembalasan itu harusnya udah nggak ada kasih sayang. Yang berdosa ya udah diazab. Wah, udah harusnya yang namanya hari pembalasan tuh sadis. Azab, azab, azab. Tetapi di situ ada kata Ar-Rahman. La yatakallamuna illa man adinalahur rahman. Di situ Allah ingin menjelaskan betapapun ini hari pembalasan, sesungguhnya saya masih Ar-Rahman. Saya masih ingin memberikan nikmat kepada manusia. Makanya kenapa ada seorang ibu yang tertahan saat akan masuk pintu surga. Kalau tidak ada kata Ar-Rahman, tidak akan banyak perhitungan. Saat di pintu hisab macet, lempar ke neraka, lempar ke neraka. Tetapi di situ Ar-Rahman. Dilihat ada anaknya penghafal Al-Quran, terselamatkan. Lihat lagi ditungguin, siapa tahu ada jalan, ada asbab yang akan menyelamatkan ibu ini. Itu Ar-Rahmannya Allah. Kalau enggak ada Ar-Rahman itu enggak akan ditunggu. Orang-orang yang banyak dosa, lung, bahasa Sundanya. Itu Allah, Masya Allah, di situ menjelaskan, ini memang hari pembalasan. Tapi ingat, saya masih Ar-Rahman. Itu baiknya Allah. Maha Rahmannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Rasulullah, kalau saja Allah tidak memiliki sifat Ar-Rahman, maka orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman tidak akan diizinkan menikmati nikmat-nikmat Allah. Sekalipun itu hanya seteguk air saja, itu tidak akan diizinkan. Tetapi karena Allah Maha Ar-Rahman, maka orang yang beriman, yang tidak beriman, Allah izinkan semuanya menikmati airnya Allah. Kita lihat orang-orang yang tidak beriman kan hidupnya sejahtera, ya kan? Orang beriman, orang yang tidak beriman diizinkan menghirup oksigennya Allah, sama-sama tinggal di bumi Allah. Kan gak kebayang kalau tidak punya sifat Ar-Rahman. Lalu apa bedanya dengan Ar-Rahim? Di Quran surah Al-Ahzab, di situ dijelaskan wa kana bil mu'minina rahima. Dan terhadap orang-orang yang beriman, Allah bersifat Ar-Rahim. Jadi ternyata Ar-Rahim itu sifat Allah spesial untuk orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman. Dan luar biasanya orang yang beriman mendapatkan rahmat Allahnya itu dua. Satu dari sifat Ar-Rahman kita sebagai manusia, dan dari Ar-Rahim sebagai orang yang beriman. Jadi betapa ironinya kalau kita sudah beriman tetapi merasa seakan tidak mendapatkan kasih sayang Allah. Saat diuji oleh Allah, kok Allah tuh kayak gak sayang ya sama saya. Padahal Allah sudah menspesialkan orang yang beriman. Sampai dua loh itu kasih sayangnya. Rahman dapat, Rahim juga dapat. Derajatnya tuh sama Allah dibedakan. Tidak disamakan. Jangankan masalah pahala. Jauhlah masalah pahala itu sudah pasti dibedakan antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Masalah assalamualaikum saja itu Allah tidak perbolehkan kita mengucap assalamualaikum kepada orang yang tidak beriman. Kepada orang kafir kita nggak boleh ucap assalamualaikum. Kenapa? Karena di balik itu ada doa keselamatan.
Assalamualaikum artinya apa? Dan ternyata Allah tidak perkenankan kata assalamualaikum untuk orang-orang yang kafir. Sampai seperti itu dibedakannya orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Tuh ya, assalamualaikum mengandung doa, dan doa itu akan selalu direspon oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya terus ada lagi pertanyaan, gimana kalau mereka duluan yang mengucap gitu ya. Kan kadang orang Kristen sekarang mah fasih juga assalamualaikumnya gitu ya. Terus gimana? Ya udah jawab aja waalaikum. Jangan pakai salam. Waalaikum. Udah gitu ya. Terus sampai dibedakan seperti itu luar biasa. Ya. Ar-Rahman. Seberapa besar kita merasakan kenikmatan terhadap Al-Qur'an. Betapa banyak nikmat Allah yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat apa yang pertama Allah berikan? Nikmat yang paling besar yaitu Allamal Qur'an. Makanya kan ayat 2-nya, ayat 1-nya Ar-Rahman, ayat 2-nya itu langsung apa? Allamal Qur'an. Sesuatu itu Bu, kalau misalnya kan berurut ya, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J misalnya. Biasanya yang disebutkan awal itu yang paling spesial. Seperti yang ini, nikmat yang paling besar. Makanya Allamal Qur'an Allah simpan paling atas setelah kata Ar-Rahman. Ar-Rahman, Allah ingin menginformasikan kepada kita bahwa begitu banyak nikmat yang Allah berikan. Langsung di situ Allamal Qur'an. Allamal Qur'an, Allah mengajarkan Qur'an kepada kita. Cuma evaluasinya seberapa besar, berapa persen Allah sudah mengajarkan Al-Qur'an kepada kita. Karena semakin banyak yang Allah ajarkan, maka akan semakin besar kenikmatan yang kita rasakan. Contoh misalnya, kita yakin gak bahwa Al-Qur'an ini kalamullah, ucapan Allah yang begitu agung, yang sangat terjamin kebenarannya. Yakin gak? Itu Allamal Qur'an. Kenapa kita bisa seyakin itu? Karena Allah yang mengajarkan. Lalu, aduh aku pengen deh setiap hari itu tilawah. Itu meningkat lagi Allamal Qur'an. Lalu karena kita bersungguh-sungguh, Allah mengajarkan kita lagi. Tiba-tiba yang asalnya gak kebayang akan menghafal Al-Qur'an, tiba-tiba jadi timbul keinginan, kayaknya aku pengen deh ngafalin Qur'an. Wah, itu Masya Allah meningkat lagi Allamal Qur'annya. Apalagi mulai membaca terjemahannya, mulai menghayati tafsirannya, tadaburnya, itu meningkat Allamal Qur'an. Dan tentu Allah tidak akan mengajarkan kita Al-Qur'an kecuali kalau kita berusaha. Jadi jangan nunggu hidayah, tapi harus menjemput hidayah. Allah tidak akan ngajarin kalau kita ya udahlah nanti aja, belum saatnya. Buat apalah gitu. Gak ada keinginan sama sekali. Tapi kalau muncul pengen dari keinginan itu Allah kabulkan, Allah bukakan jalannya. Termasuk berkumpulnya kita di sini, itu Allamal Qur'an. Allah yang memberikan jalan, betul enggak? Karena kalau kita tidak ada keinginan sama sekali di dalam hati, tidak ada kecintaan sama sekali terhadap Al-Qur'an, tidak mungkin bisa sampai di sini. Itu Allamal Qur'an. Jadi Allah enggak akan mengajarkan semata-mata tiba-tiba diajarin begitu aja. Harus ada proses, perjuangan, usaha yang kita lakukan, bagaimana kita menjadikan Al-Qur'an itu sebagai ilmu.